cinta Allah, kolomnya cinta Rasul, kolomnya cinta anak, cinta cucu, cinta pasangan. Nanti akan bisa mengisi jawabannya terchecklist. Lebih banyak kecenderungannya cinta kepada yang disebutkan dalam ayat ini. Saya berikan contoh begini. Ini kita bagi dua. Orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga, itu pembandingnya Allah dan Rasul. Harta, perniagaan ini, bisnis, perdagangan, usaha, segala macam. Kemudian rumah, tempat tinggal, ada 3 nih. Itu sandingannya kepada jihad. Kalau orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga, itu sandingannya Allah dan Rasul. Lebih cinta mana? Mereka atau Allah dan Rasul? Tapi kalau kekayaan, harta, kemudian bisnis, kemudian rumah, itu sandingannya jihad. Kan ada 3 nih. Jika itu semua lebih kamu cintai dari Allah, Rasul, dan jihad, ada 3. Nah, ketika disebut nama-nama di atas tadi yang terkait dengan orang-orang sekitar kita, lebih kita cinta mereka atau cinta kita kepada Allah dan Rasul. Tapi ketika bicaranya harta, bisnis, dan rumah yang kita sukai, lebih cinta itu apa? Kita cinta pada jihad. Saya kasih contoh begini. Hari Ahad pagi ini, kita tahu ada pengajian di Masjid Bening Hati. Judulnya begitu. Kita tahu. Kemarin kita tahu, oh besok ada pengajian Ahad pagi. Hari ini di Ahad pagi kita nggak punya agenda acara kemana-mana. Artinya ada nikmat waktu luang yang alokasi. Tapi kita lebih memilih di rumah. Kemudian menyetel musik, kemudian sejenisnya lah. Lebih memilih itu daripada jihad, datang taklim di Masjid Bening Hati. Gitu. Jadi mengalahkan, jihadnya dikalahkan dengan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah yang kamu sukai. Itu terancam. Terancamnya dari mana? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, kata Allah, tunggu. Nah, kalimat ini ancaman. Kalau kamu lebih cinta kepada mereka semua yang disebutkan tadi, tunggu, aku bakal datangkan keputusanku. Kalimat tunggu itu kalimat ancaman. Tungguin pengkolan. Itu kalimatnya ancaman. Jadi ketika kita tahu ada media kita sarana untuk jihad, karena taklim seperti ini jihad. Berangkat dari rumah itu perjalanan jihad itu. Kalaupun kemudian gugur di perjalanan, niatnya murni untuk jihad, syahid dia. Kalau niatnya murni jihad karena Allah, itu dihitung syahid itu. Jadi bukan hanya mengangkat senjata di medan perang, tidak ada sekarang. Tapi kegiatan ini menjadi kegiatan jihad. Sehingga ketika kita kalahkan ini, maka bagian dari yang diancam Allah di ujung ayatnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu, kata Allah, aku bakal datangkan keputusanku. Kayak apa keputusannya? Wallahu a'lam. Dia tahu ya. Jadi mendingan tahu, mendingan kagak tahu dia ada pengajian. Kalau tahu kagak datang, diancam dia sama dia ayat. Mendingan tahu, mendingan kagak tahu. Kalau tahu dia nggak datang, diancam. Kalau nggak tahu, ya nggak diancam, orang nggak tahu. Ayo, mendingan mana? Artinya, ini ayat Bapak Ibu sekalian buat bahan muhasabah atau badua 4 ini. Ketika kita sikap kepada orang tua, anak, cucu, saudara, atau pasangan hidup atau keluarga, bandingkan apakah mereka lebih dominan kita prioritaskan, apakah Allah dan Rasul. Apakah ada kegiatan kita yang terkait ibadah mahdoh kepada Allah yang terhalang gara-gara mereka? Atau ada perbuatan kita yang melanggar syariat Allah gara-gara mereka? Itu kan terjadi.
Seorang istri merongrong suaminya kemudian tidak memiliki kekuatan iman sehingga harus melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Allah karena membela istrinya. Kan jelas ayat ini lebih memenangkan pasangan daripada Allah dan Rasul. Anaknya merongrong, kemudian dia gelap mata, akhirnya melanggar ketentuan Allah, membela anaknya, mengalahkan Allah dan Rasul. Itu terancam. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ulama salaf dahulu mempraktekkan kondisi ayat ini seperti ini. Dia begitu rela meninggalkan kamarnya yang indah, kasurnya yang empuk, selimutnya yang hangat, dan pendamping yang sangat dia cintai, untuk bercinta dengan Allah di sepertiga malam hidupnya. Begitu amaliannya. Jadi walaupun pendampingnya begitu dia suka, dia cinta karena kecantikannya, karena ketampanannya, tapi dia gak peduli kalau sudah sepertiga malam dia tinggal. Ada cinta yang lebih besar dibanding itu. Itu salafus soleh begitu. Ulama-ulama soleh dahulu mempraktekannya begitu. Dia tinggalkan kasurnya ya, karena nanti bakal berkalang tanah tanpa kasur. Dia tinggalkan selimutnya yang hangat, yang beraroma wangi, kan nanti akan berkalang dengan kain kafan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang membuat kuburan di dalam kamarnya. Pada saat hatinya lalai dari ingat kepada Allah, hatinya lalai dari zikir kepada Allah, dia turun ke kuburan itu. Dia turun ke kuburannya, dia baringkan badannya, dia merasakan seakan-akan itu yang sebenarnya. Maka hatinya luntur dari kelalaian. Begitu muncul kematapan hati, dia bangun lagi. Seminggu kemudian hatinya lalai lagi karena aktivitas kehidupan dunia yang melalaikan, dia turun lagi. Kayaknya yang ini boleh kita contoh ya. Ya, injak kuburan dalam kamar kita. Mudah-mudahan jadi jawaban untuk obat kelalaian hati. Kalau terakhir kemarin Bapak Ibu yang mengikuti berita di media, itu ada pendidikan dari satu lembaga Nasrani yang menjadikan peti mati itu sebagai sarana. Jadi pesertanya itu luar biasa banyaknya dan harus bayar dengan biaya mahal. Terapinya saya saksikan peti mati. Suruh masuk situ, tutup petinya, dikasih ruangan untuk napas, beberapa waktu lamanya, rasakan di situ. Begitu keluar ternyata kegalauannya hilang, khawatirnya hilang, kecemasannya hilang, ketakutannya hilang, kesedihannya hilang, masalahnya hilang yang menjadi beban itu. Ternyata efektif. Kalau dalam Islam itu namanya zikrul maut, ingat kematian. Ulama salaf dahulu udah mempraktekkan itu, bikin kuburan di kamarnya. Sekarang orang Nasrani udah bikin terapi itu, terapi zikrul maut. Kita kalau masih dalam konsep mencintai yang Allah sebutkan ini dibanding Allah dan Rasul, maka jawabannya bikin kuburan dalam kamar. Itu bikin kuburan dalam kamar. Kalau ini menjadi gangguan untuk terkalahkan cintanya Allah, Rasul dan jihad. Kalau itu masih kalah dengan cinta kepada yang Allah sebutkan di ayat ini, maka solusinya bikin kuburan dalam kamar. Kalau perlu tenaga bantuan buat galinya banyak. Ya, ini solusi terapi hati. Kenapa? Karena cintanya Allah dari mulai kita saripati tanah terus berjalan. Allah terus tampakkan kepada kita sampai hari ini nggak putus. Terus membuktikan. Nah sekarang Allah mau tanya, kamu lebih cinta kepada aku atau kepada orang-orang sekitar? Pertanyaannya. Begitu dari masjid, dari musola kita Allah memanggil gitu lewat speaker di 5 waktu sholat. Allah manggil gitu. Kita dengar nih karena kuping dikasih pendengaran sama Allah. Nggak semuanya orang yang punya kuping bisa mendengar dengan salah.
Nggak semua orang yang punya mata bisa melihat. Nggak semua orang yang punya kaki bisa berjalan. Bukan itu sebabnya, tapi karena Allah. Pada saat ini masih diberikan pendengaran, Allah panggil 5 kali telinga kita. Allah panggil kita untuk datang ke masjid, untuk datang ke musola. Ketika kita lebih memilih di rumah, fatarabbasu, diajak dengan Allah. Berarti lebih cinta rumah yang kamu suka daripada panggilan. Jangan salah, diajak. Kalau Rasulullah kepada sahabatnya bilang siapkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasul? Bakar rumah orang-orang yang kagak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Sampai meninggal itu gak pernah kejadian. Rasul bakar rumah sahabatnya gara-gara kagak sholat berjamaah. Tapi perintahnya kumpulkan kayu bakar pada sahabat yang lain. Untuk apa ya Rasulullah? Bakar rumah orang-orang yang gak datang ke masjid. Tapi gak kejadian sampai meninggal. Kisah itu. Tapi sebuah ketegasan yang disampaikan. Nah akhirnya ketika kita menyadari, wah berarti harus Allah yang lebih kita cintai. Rasul jangan kalah dong sama istri, sama suami, sama anak, sama cucu. Masa kita kalahkan Rasul? Cinta kita kepada Rasul kita kalahkan dengan cinta kita kepada orang-orang sekitar kita bakal diancam oleh Allah. Nah untuk menjawab ayat ini Allah tegaskan di ayat 31 surat 3. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umat, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah. Nih Rasul disuruh ngomong begini sama kita. Muhammad bilangin tuh umat. Gimana bilanginnya? Bilanginnya begini. In kuntum tuhibbunallah. Kalau memang kamu cinta kepada Allah, kata Rasul, fattabi'uni, maka ikuti aku. Niscaya Allah bakal cinta dan mengampuni dosamu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kamu memang cinta kepada Allah, buktiin. Cara buktinya bagaimana? Ikutin aku, kata Rasul. Nah, ini jawabannya. Dari ayat-ayat tadi itu prosesnya jawabannya ada di sini. Ini namanya ilmu munasabatul ayat. Kesimpulannya terjadi di sini. Kalau memang kita lebih memilih, menguatkan, memenangkan cinta kepada Allah dibanding orang tua, dibanding anak cucu, saudara, pasangan, dan keluarga, buktinya bagaimana? Ikuti aku, kata Rasul. Itu kita buktikan. Ikuti aku. Apa yang diikuti? Ada 3. Akidahnya, ibadahnya, dan akhlakul karimahnya. Cerminnya di sini. Nanti ketahuan kita lebih cinta kemana. Akidahnya Rasul, ibadahnya Rasul, dan akhlakul karimahnya Rasul. Itu kita ikuti. Bahkan sifat tianya. Sifat tia ini apa ya? Kepribadian. Tidurnya Rasul gimana? Makannya Rasul gimana? Mandinya Rasul gimana? Berpakaiannya dia bagaimana? Itu sifat dia yang bisa kita ikuti. Kalau makan kita masih pakai tangan kiri, minum masih pakai tangan kiri, ya terbukti nggak ada cinta kita kepada Allah. Nggak ada. Kalau kemudian kita masih pakai sendal kaki kiri dulu, masih pakai sepatu sarung kaki, pakai celana, pakai baju yang kiri dulu, masih belum cinta kepada Allah. Karena itu sunnah Rasul. Kalau tidurnya belum berwudu dulu, masih belum cinta kepada Allah. Itu sunnah Rasul. Tidur bablas saja, tidur nggak berwudu lagi. Karena kalimatnya fattabi'uni. Kalau memang kamu cinta kepada Allah, buktikan. Bagaimana pembuktiannya? Ikuti aku, kata Rasul. Coba. Kan banyak yang belum kita ikuti. Padahal kita mampu. Hal-hal yang sederhana aja, yang sederhana. Wudhu sebelum tidur itu sederhana ya. Artinya medianya ada.
ke kamar mandinya nggak jauh, airnya ada, bahkan sekarang kamar mandi dalam kamar tidur. Kalau masih nggak melaksanakan sunnah itu, bukti bahwa kita belum cinta kepada Allah dan belum cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena pasangan lagi nungguin di kasur. Berarti lebih cinta mana? Coba lihat. Apa nggak diancam sama Allah? Diancam kita. Diancam. Itu yang harus kita sadari. Semakin membuktikan kadar keimanan kita sampai di mana? Jangan-jangan kita lihat hadis berikut ini, keimanannya memang belum sampai. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi bi walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu. Kalau dalam ilmu bahasa, laknya ini namanya lak nafi. Lak nafi itu artinya tidak. Jadi la yu'minu itu artinya tidak beriman. Karena ada dua itu, ada lam nafi, ada lam nahi. Kalau lam nahi itu larangan, jangan gitu. Kalau lamnya nafi itu tidak. Ini nafi. La yu'minu, tidak beriman. Nah, saya menerjemahkannya ini sudah hasil tafsiran para ulama hadis. Jadi dengan kalimat belum sempurna iman gitu. Agak dilenturin dikit. Padahal kalau melihat tekstual hadisnya, la yu'minu itu tidak beriman. Seseorang di antara kamu sebelum ia mencintaiku, nah, kata Rasulullah. Jadi tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai aku, kata Rasul, melebihi cinta kepada anaknya, cinta kepada bapaknya, dan cinta kepada manusia semuanya. Jadi tidak beriman. Bayangkan coba. Cuman gara-gara kita lebih pengen buru-buru deketin pasangan di kasur daripada ke kamar mandi untuk berwudu. Kalimatnya la yu'minu. Tidak sempurna iman kita itu. Ini amalia yang kita dahulukan ini adalah bukan terkait dengan hablum minan nas. Itu efek positif. Tapi kaitannya hablum minallah. Nanti efek positif itu dirasakan oleh hablum minan nas. Kalau kita dahulukan Allah, dahulukan Rasul, dahulukan jihad, nanti yang merasakan orang-orang terdekat kita itu efek positifnya. Tapi kalau kepada mereka kita dahulukan, ya efek negatif yang bakal muncul karena ada ancaman dari Allah. Ini yang berisiko. Jadi tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai aku, kata Rasul, melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia yang lainnya. Yang tahu kan cuma hati kita nih. Ya imannya kayak apa yang tahu hati kita. Tapi jadikan ini sebagai muhasabah. Hadis yang kedua dari Abu Syurai Al-Huzai, semoga Allah meridhoinya, mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jari, maka hendaklah ia berbuat baik terhadap tetangganya. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau hendaklah dia diam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita buktikan lagi.
Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berbuat baik terhadap tetangganya. Ketika ada orang yang tidak baik kepada tetangga, berarti tidak beriman dia kepada Allah. Ketika ada orang yang kemudian berbuat keburukan kepada tetangganya, berarti tidak beriman dia kepada Allah. Boro-boro cinta. Padahal potensi imannya udah alokasi 120 hari kita dalam kandungan tadi. Tapi kan tergantung tadi, ketika dia lahir, lingkungannya membentuk potensi itu seperti apa. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia menghormati tamunya. Ada orang assalamualaikum, jangan diintip siapa itu. Dia datang ucap salam, udah mengirimkan doa buat kita, buat rumah kita, buat keluarga kita, doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi rahmat wabarakatuh dan keberkahan. Walaupun dia mau nagih, tapi udah ngirimin doa. Bayangkan, diajarin anaknya buat berdusta, bilangin mah nggak ada neng. Anaknya keluar, malah nggak ada. Kata emak malah nggak ada. Itu nggak ada iman. Kenapa? Menghormati tamu menjadi syariat. Bapak Ibu sholat zuhur di rumah, udah selesai 4 rakaat, salam. Selesai salam, kedengaran di depan pintu, assalamualaikum, ada tamu. Kan belum sempat zikir tuh, baru salam, kedengaran assalamualaikum, zikir belum, kemudian qobliyah ba'diyahnya juga belum. Ketika pada saat seperti ini yang harus didahulukan adalah tamu itu. Jangan pesan begini, bilangnya mulai zikir dulu, jangan. Ini dahulukan tamu. Pernah terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur di masjid, belum sempat ba'diyah Rasul, tamu itu menghampiri, ngobrol Rasul. Begitu ngobrol sampai azan asar tiba, belum ba'diyah Rasul. Kemudian sholat asar dilaksanakan berjamaah, Rasul pulang ke rumah, sampai di rumah dia sholat 2 rakaat. Aisyah nanya, bukankah tidak ada sholat setelah asar wahai Rasulullah? Apakah telah turun syariat baru? Kata Rasul apa? Aku tadi belum sempat khotbah dia zuhur karena ada tamu, ngobrol sampai asar. Maka 2 rakaat ini adalah ba'diyah zuhur yang tadi ketinggalan, dilaksanakannya habis asar. Tapi gak ditinggal sama Rasul. Bayangkan, ba'diyah zuhur gara-gara nemenin tamu ketinggalan, habis asar dia pulang, di rumah dia laksanakan. Kenapa di rumah? Kalau dilaksanakan di masjid, sahabat nanti ngikutin. Sahabat Nabi kan Masya Allah, Nabi mau sholat sunat itu sempat apa bikin tedeng aling-aling pakai pelepah kurma. Saking sahabat kagak mau ketinggalan kalau Nabi melakukan apapun, apalagi ibadah makdo, dialing-alingin gitu. Pelepah kurma. Nabi sholat 2 rakaat, begitu dia Allahu Akbar, yang ngintip sahabat langsung lari jadi makmum. Nabi pengen sholat sunat, gak ada yang mau ngikutin sendiri, gak bisa. Itu sahabat saking rindunya sama ibadah, kan jauh banget sama kita. Dia mah pengen ngintip, Rasul ngapain lagi, ngapain lagi, udah pengen ngikut. Kita udah sajadahnya enak, empuk, wangi, tempatnya enak, adem. Nah zaman itu, bayangin, sujud di atas batu dengan terik matahari, nggak ada tempat berteduh. Tapi Masya Allah, makin kemari fasilitasnya makin luar biasa, tapi kita makin lalai kepada Allah. Pantas kalau diajak, pantas. Jadi yang ketiga, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah berbicara yang baik. Kalau kita berbicara yang gak baik, ini tanda kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kejahatan lisannya, Masya Allah.
kejahatan mulut itu, Masya Allah. Jadi kalau bicaranya tidak baik, maka tanda ini imannya nggak sempurna. Semakin sempurna iman seseorang, semakin baik ucapan lisannya. Diingatkan lagi, kalau memang sulit, berat, susah kita bicara yang baik, ya diam aja, gak usah ngomong, gak usah komentar, diam deh, gak usah komen gitu. Karena beragam nanti. Kalau Imam Ghazali dalam kitabnya itu dia membagi ada 3 atau 4 poin itu, karakter yang macam begini. Ada istilah Imam Ghazali itu yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dirinya tidak tahu kalau dia itu tahu. Yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Ini ibaratnya katanya orang yang tidur. Kalau ketemu orang begini, bangunin. Kalau dia bangun, ilmunya akan manfaat. Ada orang yang tahu tapi diem, ilmunya nggak dimanfaatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ketemu orang yang begitu, bangunin dia. Kalau dia bangun, ilmunya bakal manfaat. Ada diibaratkan orang yang tidur. Yang kedua, ada orang yang yadri wala yadri annahu la yadri. Orang yang tahu tapi dirinya tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Orang yang tahu tapi dirinya tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Ini diibaratkan orang yang jahil basit, orang bodoh pertengahan. Dia tahu tetapi tidak sadar pengetahuannya itu bukan berdasarkan ilmu. Jadi kalau ngomong kagak mau ngalah, rasanya paling tahu, rasanya paling benar gitu. Yang model kayak begini nih, padahal yang disampaikannya tong kosong, kedengarannya paling nyaring. Kan jadi istilah tuh. Ada lagi yang la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dirinya tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini jahil murakkab, bodoh kuadrat istilahnya. Kalau Imam Ghazali mengistilahkan jahil murakkab. Tidak tahu, dirinya tidak tahu kalau dia tidak tahu. Tapi kalau ngomong sok tahu. Ini jahil murakkab nih. Ini kaitannya mulut ini, kaitannya sama mulut nih. Baru yang terakhir, yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dirinya tahu kalau dia tahu. Itu orang yang bijak. Kalau ketemu orang itu, ikutin dia. Tahu, dirinya tahu kalau dia tahu. Ini orang-orang yang bijak. Nah, ini kaitannya ketika Rasul mengatakan, kalau kamu akan beriman kepada Allah, bicara yang baik. Bicara yang baik itu salah satu unsurnya tadi, pengetahuan. Kalau nggak bisa bicara baik, diam. Kemudian satu hadis lagi yang dibawa dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum sempurna iman, sama dengan ayat hadis di atas tadi itu, tidak beriman atau belum sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum dia mencintai bagi saudaranya atau bagi tetangganya apa yang dicintai